Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Etika Profesi Pustakawan. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Liana Utami, Muhammad Hanif Hidayah, Nita Oktaviani, dan Nur Fajrina akan membahas tentang hubungan antara etika dengan filsafat. Langsung aja yuk. A. Pengertian etika. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari etika, yaitu yang pertama, etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta menjelaskan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian, etika menurut bahasa Yunani kuno berasal dari kata ethos yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Kemudian, etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Selanjutnya, etika adalah cabang dari filsafat yang menjelaskan tentang nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk. Etika juga menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan yang baik maupun buruk, susila atau tidak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi makalah yang sebelumnya dibacakan oleh Liana Utami. Bagian B, pengertian filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan ilmu yang berindikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Menurut etimologi atau istilah, filsafat berasal dari kata philen dan sophos yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Jadi, jika digabungkan maka filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan yang dijunjung tinggi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia artinya pengetahuan yang bijaksana. Kemunculan filsafat pada abad ke-5 Masehi merupakan pendobrakan terhadap zaman mitos atas klaim kebenaran. Masa ini merupakan masa penting di mana akal mulai digunakan dalam upaya mencari kebenaran. Akal sebagai sarana mencari kebenaran dan akal sebagai sumber kebenaran. Dalam perkembangannya, ilmu semakin spesifik dan teknis yang bergerak sendiri-sendiri yang tidak menyapa. Dalam perkembangannya, banyak sekali permasalahan mendasar muncul yang menyebabkan ilmu semakin jauh dari hakikatnya. Filsafat memiliki dua pengertian, yaitu 1. Filsafat sebagai produk. 2. Filsafat sebagai suatu proses. Cabang-cabang itu terdiri dari ontologi, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nita Oktaviani. Baiklah, saya Nita Oktaviani akan melanjutkan penjelasan makalah tentang hubungan etika dengan filsafat. Etika sebagai bagian dari filsafat yang merupakan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai moral manusia. Ilmu sebagai daya tarik bagi hasrat ingin tahu manusia yang tanpa henti. Manusia pada dasarnya ditabiati oleh akal. Maka manusia memiliki ilmu. Dengan ilmu yang dimiliki manusia itu, segala aktivitas kehidupannya dilandasi dengan ilmu yang didasari oleh akal. Selanjutnya, pembidangan dalam filsafat antara lain, yang pertama, metafisika, mengkaji hakikat segala yang ada. Yang kedua, epistemologi, mengkaji tentang hakikat dan wilayah pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, membahas masalah nilai atau norma yang berlaku pada kehidupan manusia. Yang keempat, etika atau filsafat moral, membahas tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dan mempertanyakan bagaimana kebenaran dari dasar tindakan itu dapat diketahui. Yang kelima, estetika, membahas mengenai
keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Etika merupakan salah satu bidang dari filsafat. Etika sendiri dalam pembagian di atas merupakan bagian dari aksiologi yang juga merupakan bidang dari filsafat. Ruang lingkup filsafat tidak terbatas, mencakup seluruh hal yang dapat dipikir dan dispekualisasikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrina. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin tidak ada dengan menggunakan pikiran. Dengan demikian, etika termasuk salah satu komponen dalam filsafat, di mana etika merupakan ilmu yang mempunyai identitas sendiri. Jadi hubungan etika dengan ilmu filsafat seperti indera manusia, artinya estimasi dan korelaksasi yang menolong jiwa manusia untuk memperoleh konsep-konsep dan ide-ide dari alam sekelilingnya. Manusia adalah makhluk budaya yang kesempurnaannya akan terwujud apabila ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk berpikir yang membuat kehidupannya akan menjadi lebih baik dengan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya. Jadi, etika dan filsafat memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan, perilaku, dan tingkah manusia, karena filsafat sebagai pengetahuan yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya berdasarkan pikiran manusia. Baiklah, itulah materi dari kelompok. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.